Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya. Jadi saya seperti janji saya kemarin, hari ini saya mau menayangkan video saya berkunjung ke salah satu tetangga saya. Jadi saya rencana mau belok di pertigaan sana itu, teman-teman sekalian. Ada pertigaan di sini, nanti saya akan belok kanan di situ. Tapi sebelumnya saya mau singgah di sini. Saya ini lagi mau pesan kue-kue tradisional. Jadi saya mau cek-cek juga di sini apa kuenya itu masih tersedia di sini. Jadi ini tetangga saya, teman-teman sekalian. Ini dekat rumah saya, ini jualannya di depan sini. Jadi ia jualan kue-kue tradisional. Itu saya lihat itu ada cucur, kemudian itu ada kue lemper, kemudian ada di sini bilang garo, kemudian ada apa nih? Jadi ini kue berlian itu. Dan ini ada roti. Jadi cuman roti aja yang bukan kue tradisional. Saya juga mau coba-coba lihat ini apaan yang ditanam di sekitar sini. Jadi selain pisang itu mereka tanam kacang panjang. Jadi tanaman kacang panjang ini kita biasa ambil kalau kita lagi mau bikin sayur karedo. Jadi sayur karedo itu ada kacang panjang, ada di sini bilang poki-poki, atau di itu nasionalnya terong. Jadi terong sama poki-poki sama jagung. Dan ini daun kemanginya tinggal diambil di sini, teman-teman sekalian. Karena memang di sini penuhi semua rempah-rempah, ada daun serainya, ada kunyit, ada jahe, ada daun serai, ada pandan, ada pokoknya di sini kita mau ambil semua rempah-rempah itu ada di sini, termasuk ada beberapa tanaman obat seperti kumis kucing, kaki kuda, kemudian itu kunir, itu bisa kita ambil di situ. Jadi ini saya mau belok di pertigaan sini, saya mau jalan ke satu rumah tetangga saya juga. Jadi kebetulan ini kalau di rumah tetangga itu biasa mereka itu ada tanaman-tanaman yang kita mau lihat-lihat ya, teman-teman sekalian. Sambil jalan di sini, saya biasanya kalau jalan di sini sore hari seperti ini memang cuacanya memang lagi mau bilang mendung juga bukan, tapi paling enak jalan di sekitar sini, kita sekaligus olahraga ya. Jadi memang di masa pandemi ini banyak orang selalu berdiam di rumah karena memang mematuhi protokol kesehatan, jadi tidak ke tempat-tempat ramai. Tapi kalau kita mau kunjungi tetangga juga, kita kunjungi tetangga itu biasanya jarang kita masuk ke dalam rumah. Kebanyakan kita itu ada di pekarangan melihat-lihat tanaman atau apa. Kadang juga kita masuk ke dalam rumah tetangga, jadi kita biasanya melihat juga sikon ya. Kalau tetangga kita itu jarang keluar kemana-mana, jarang ikut-ikut acara-acara ramai-ramai, arisan dan sebagainya, itu kita ya ke sana juga tidak masalah karena sama-sama juga tidak selalu ke tempat-tempat ramai ya. Dan ini saya lihat ini tetangga saya ini dia punya banyak tanaman mangga madu. Jadi kalau mau ambil mangga madu kita minta di sini juga bisa, kita minta di sini. Kemudian di sini ada mereka tanam-tanam Kamboja Jepang yang mereka pelihara. Ini ada beberapa macam mereka tanam, ada beberapa macam tanaman, ada aglonema, kemudian ada macam-macam Kamboja Jepang itu yang tadi saya sorot tadi. Kemudian juga mereka ada menanam berbagai macam tanaman-tanaman ini ya, teman-teman sekalian. Saya berbagai macam tanaman ini saya ini ada keladi itu saya lihat tadi. Jadi teman-teman sekalian, biasanya tanaman-tanaman ini ada juga yang mereka beli, ada juga yang mereka dapatkan. Itu nanti saya mau lewat di situ, nanti saya tunjukkan teman-teman sekalian. Ini mau dikembangbiakan ya, mau diperbanyak ini
tanaman Kamboja Jepangnya jadi sini, dan di sini di rumahnya. Jadi saya melihat ini mangga madu ini sebentar lagi saya mau jalan di sini lagi. Kalau dia sudah musim untuk dipetik, biasanya kita jalan di sini untuk minta. Jadi teman-teman sekalian, ini di jalanan tidak ramai ya. Jadi karena ini memang berhubungan dia masa pandemi, ini jalanan tidak ramai. Jadi saya itu kalau jalan sini, mau jalan sore ataupun berjalan masih pagi-pagi sekali sebelum ke kantor, kalau saya jalan sini memang cuacanya memang gini, orang bilang di sini, orang bilang somu-somu, atau mau dikatakan panas nggak panas, mau dikatakan hujan nggak hujan. Jadi cuacanya adem begitu ya, suasananya juga enak jalan di sini karena saya mau lihat ini berbagai tanaman. Ada saya mau cari di sini orang bilang di sini apa namanya ini tanaman kemuning. Jadi saya mau coba cari di sini, tapi ada beberapa rumah tetangga yang sudah saya cari-cari lihat apakah ada. Jadi kalau ada tanaman di sini yang kebetulan saya suka, dia ada tanaman pacar air, ada tanaman serai, ada tanaman jahe merah, tanaman kunyit putih. Kalau kebetulan saya memang rajin mengkonsumsi itu, biasanya tanamannya saya ambil juga untuk ditanam di rumah. Jadi seperti itu. Saya ini lanjut teman-teman sekalian, saya melihat di sini banyak tanaman-tanaman juga. Gak tahu ini teman-teman sekalian tanaman apa. Oh ini kalau ini mengkudu ya. Jadi kalau ambil di sini tanaman mengkudu ini banyak sekali, bahkan cuma tumbuh-tumbuh liar begitu di samping sini. Kalau ini serai ditanam ya, kalau serai ditanam. Kalau sini di dekat sini nanti ada teman bisa lihat bunganya, bukan yang tadi, ada yang bunganya bagus sekali tetapi dia cuma tanaman liar, ditumbuh-tumbuh secara liar. Kalau di sini saya mau lihat di sini nanti sebentar ya. Saya mau lihat itu ada tempat pemeliharaan kambing. Jadi kambing itu mereka peliharanya di situ, itu kandangnya teman-teman sekalian. Jadi saya mau masuk di rumah yang peternak itu. Jadi ini teman-teman sekalian, ini yang punya kandang kambing tadi itu dia usahanya macam-macam. Jadi dia ini rumahnya. Dia tanam ini berbagai macam tanaman di depan rumah. Kemudian ini tanaman-tanaman daun bawang kalau orang bilang di sini. Kalau ini anggrek, saya lihat sudah ada harga-harganya itu. Jadi anggrek juga dia mau jual, kalau ada orang beli dia jual. Ini tanaman-tanamannya banyak sekali di sini teman-teman sekalian. Jadi ada kalanya saya mau cari bunga-bunga yang ambil bunga-bunga di sini. Ada berbagai macam bayam. Kemudian ini usahanya yang peternak kambing ini, dia usahanya juga dia bikin mebel di sini. Jadi dia ada peralatan mebel sini, gergaji listrik, ada semua. Jadi di sini di peralatan bikin mebel di sini teman-teman sekalian. Jadi di sini ini kalau di tempat saya ini orang bekerja itu dia tidak menggantungkan di satu pencarian saja. Jadi dia ada beberapa alternatif usaha di rumah. Dia tanam bunga, dia tanam rempah-rempah. Kalau orang beli bunga dia jual. Dia juga ada tempat furniture di rumah. Dia ada piara kambing. Begitu pokoknya ada berbagai macam alternatif pekerjaan seperti itu. Jadi memang kita sangat berharap ya, semua warga masyarakat itu memang tidak semata-mata mencari terus lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah, yang terkadang kita juga belum tahu kepastiannya kapan dan berapa kuota yang diterima. Kita berharap semua sebelum menunggu peluang-peluang seperti itu, mungkin sudah dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri dengan lapangan kerja yang kita
siapkan sendiri untuk bagaimana menjaga kelangsungan hidup, bagaimana tetap melakukan aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa video saya tayangan tentang keluarga-keluarga yang saya soroti dalam konten saya ini. Memang sengaja saya menunjukkan kepada teman-teman sekalian, para pemirsa channel saya, untuk bagaimana mendapatkan sisi positif. Bagaimana orang di masa pandemi terutama. Nah ini, saya mau lihat ini teman-teman sekalian. Jadi dia itu memelihara kucing Persia. Jadi sini kucing Persianya itu, aduh, dikiranya saya ini mau kasih makanan ya teman-teman sekalian. Kucing Persianya lucu-lucu sekali. Jadi dia di sini berbagai macam usaha yang dia sudah laksanakan untuk bagaimana dalam kehidupan itu mereka bisa mendapatkan kelangsungan hidup ya, bisa bagaimana mendapatkan potensi-potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup seperti itu. Jadi memang di masa pandemi, apapun yang kita laksanakan selama itu positif, tidak merugikan orang lain, selama itu juga tidak melanggar hal-hal yang diharapkan bersama oleh masyarakat, melanggar tentu saja tidak bertabrakan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat, ya sah-sah saja kita melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan. Terlebih lagi ini merupakan prakarsa atau inisiatif sendiri ya. Karena ini teman-teman sekalian, semua orang sudah berupaya untuk bagaimana bisa bertahan hidup di masa pandemi. Nah, untuk bagaimana bisa bertahan hidup ini memerlukan spirit, memerlukan daya upaya, dan tentu saja semangat berusaha. Di sini saya lihat semua potensi yang bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan bagi keluarga ini mereka sudah upayakan dengan berbagai macam aktivitas di lingkungan rumah mereka, dan ini tentu saja kita patut jempol ya, karena sukar sekali mencari orang yang ketika di masa seperti ini masih memiliki keinginan untuk menambah. Jadi bukan stagnan ini, bagaimana untuk menambah dan menjaga agar kehidupan itu tetap sustainable ya. Sehingga ini kalau saya lihat satu keluarga saja bila ini dapat ditiru, dapat dicontoh oleh keluarga-keluarga yang lain, maka dapat dipastikan pada masa pandemi seperti ini tidak ada keluarga yang terpuruk secara ekonomi. Jadi mereka ini pasti bisa bertahan hidup. Ini saya lihat teman-teman sekalian. Kalau ini saya suka sekali ya. Ini buah delima tetapi belum masak ini. Nanti kalau sudah hitam kemerahan begitu, merah kehitaman, baru kita bisa ambil nih beberapa buah delima. Saya paling suka sekali buah ini di sini karena dia memang juga untuk imun ya. Kalau saya baca-baca di literatur, itu paling enak sekali mengambil buah di sini. Jadi kalau saya ke sini kebetulan lihat bunga ini pertama saya sering ambil ya. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.